Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Fian Muslim, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Islam PB Sudirman II, Kota Bekasi. Saya akan presentasikan hasil demonstrasi kontekstual 2.3 tentang praktek coaching. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Pak Gus Fian. Apa kabar hari ini Bu Ulfa? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu ya. Alhamdulillah. Baik Bu, insya Allah hari ini Ibu akan melaksanakan praktek coaching. Ibu sebagai coach, kira-kira apa yang akan Ibu laksanakan dalam kegiatan hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, untuk proses coaching hari ini saya akan melaksanakan alur tirta ya Pak. Jadi insya Allah dengan alur tirta Bu ya. Iya. Baik Bu, di sini saya sebagai pengamat ingin mengingatkan Ibu kembali beberapa hal Bu. Yang pertama adalah Ibu sebagai coach harus memiliki prinsip coaching Bu ya, yaitu dengan adanya hubungan kemitraan dengan coach, jadi hubungan setara dengan coach, jadi tidak ada yang lebih pintar atau lebih hebat. Kemudian yang kedua adalah Ibu melakukan percakapan yang kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coach tersebut. Kemudian yang kedua, Ibu juga memperhatikan kompetensi inti dari coaching, yaitu adanya kehadiran penuh Ibu sebagai coach dalam kegiatan coaching, kemudian mendengarkan coachingnya secara aktif, dan Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang memancing kompetensi dari coach tersebut. Kemudian yang terakhir, Ibu menerapkan alur tirta dimulai dengan menentukan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Baik Pak. Insya Allah saya akan melaksanakan yang Bapak sarankan tadi ya Pak. Ya, insya Allah Bu ya. Baik Bu, dalam praktek coaching nanti Bu, kira-kira kompetensi inti coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi inti yang ingin saya kembangkan sepertinya yang memberikan pertanyaan berbobot ya Pak. Jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Betul. Menurut Ibu nih, secara spesifik yang ingin Ibu, kompetensi yang ingin Ibu observasi itu apa nih? Kalau untuk diobservasi kembali sepertinya sama ya Pak, untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti sama Bu ya. Jadi bagaimana Ibu mengobservasi dan fokus pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Oke Bu, menurut Ibu nih harapannya indikator ketercapaian dari kompetensi yang ini Ibu kembangkan tadi? Indikator ketercapaiannya saya akan menjalankannya dengan mendengarkan dengan rasa ya Pak. Oke. Baik Bu ya, insya Allah Bu ya, Ibu akan menerapkannya dengan mendengarkan dengan rasa begitu Bu ya. Betul. Baik Bu, terima kasih Bu Pra ya. Selamat melaksanakan praktek coaching, sukses selalu, semoga dimudahkan dalam prosesnya Bu ya. Terima kasih Pak. Selamat Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ulfa. Waalaikumsalam Pak Lanjar. Bolehkah Bu saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tuh tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Baik Pak Lanjar, Ya. kita insya Allah punya waktu sekitar 10-15 menit. Kira-kira apa yang akan kita diskusikan Pak? Begini Bu Ulfa, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang disiplin. Jadi datangnya sering terlambat gitu Bu. Oh, berarti di sini Bapak memiliki masalah dengan anak-anak yang sering terlambat ya Pak ya? Betul. Nah, oke Bapak, dari hasil nanti sesi diskusi kita pada siang hari ini, kira-kira apa yang Bapak harapkan? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang kedisiplinan siswa Bu. Baik Gitu. Pak Lanjar. Nah, kalau misalnya Bapak tadi melihat ada masalah dengan kedisiplinan siswa di kelas atau di sekolah kita ini ya Pak, kira-kira kalau menurut Bapak idealnya itu kondisi siswa untuk disiplin itu seperti apa yang baiknya? Kalau ideal menurut saya angka 8 kali Bu ya. Angka 8 Seperti betul. apa tuh Pak kondisinya? Angka 8 mungkin nggak sempurna dengan 10, minimal ketika angka 8 anak-anak sudah menerapkan budaya positif dengan baik. Oh, Bapak Iya. tadi menyebutkan ada budaya positif yang baik Iya. ya Pak ya. Nah, budaya positif yang baik yang menurut Bapak itu sudah harus ada di anak-anak itu berarti seperti apa Pak? Budaya positif yang baik misalnya anak datang sesuai dengan waktunya, kemudian budaya-budaya di sekolah senyum salam sapa, semua aturan diikuti dengan baik. Itu saya yakin itu bagian dari budaya positif yang baik di sekolah Bu. Oke, baik Pak. Tadi disiplin menjadi budaya positif untuk anak-anak ya. Nah, kalau sekarang berarti kondisi anak-anak itu seperti apa Pak?
Kondisi anak-anak sekarang kalau kita nilai Bu ya di skala mungkin di angka 5 kali Bu Ulfa ya. Oke, Jadi bagaimana tuh Pak kondisinya? anak-anak ya kurang tadi budaya positif itu kurang sehingga disiplin anak disiplin sekolah itu tidak berjalan dengan baik. Oke, tadi Bapak ada di kondisi 5, ingin naik ke 8 ya Pak Betul ya? Bu. Nah, bagaimana Pak kira-kira Bapak apa yang harus kita lakukan sebagai guru kira-kira? Saya jadi ingat Bu Ulfa, yang pertama tentunya sosialisasi, tata tertib, kemudian kita lanjutkan kepada kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu kita jadikan sebuah keyakinan kelas, mungkin itu bisa mendisiplinkan siswa Bu. Baik Pak, tadi Bapak menyebutkan ada sosialisasi ya Pak ya, dan keyakinan kelas. Nah, kira-kira untuk sosialisasinya sendiri itu bentuknya seperti apa Pak? Sosialisasi tentunya satu lewat pengumuman Bu, salah satu itu sosialisasi, kemudian lewat aturan yang kita sampaikan, kemudian sosialisasi juga sampaikan kepada orang tua sehingga bisa membantu, bisa mengontrol anak-anaknya dalam melaksanakan disiplin kelas. Kemudian bagian dari sosialisasi adalah contoh anak-anak yang punya disiplin baik, kita akan berikan contoh dia untuk melakukan disiplin baik di sekolah dengan budaya-budaya positif. Mungkin itu Bu. Oke, berarti tadi sosialisasinya melalui semua komponen sekolah, kemudian juga contoh ya Pak ya. Betul Bu. Nah, kemudian kalau untuk keyakinan kelasnya sendiri bentuknya nanti seperti apa Pak? Keyakinan kelas nanti kita juga sosialisasikan kepada seluruh dewan guru, ke teman-teman kita sejawat untuk melakukan keyakinan kelas di kelas, dan keyakinan kelas itu nanti kita akan tempel di setiap kelas gitu Bu. Oke, baik Pak, bagus sekali ya, tadi ada contoh kemudian dibuatkan keyakinan kelasnya. Nah, dari hal-hal tersebut kira-kira kapan Bapak akan melaksanakannya? Rencana Bu habis Lebaran Bu, karena menurut saya di puasa nanti proses pembelajaran kurang efektif. Mudah-mudahan habis Lebaran kita bisa melaksanakan sosialisasi disiplin sekolah. Baik, kira-kira butuh dukungan tidak Pak untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dan dari siapa kira-kira dukungan tersebut? Butuh Bu. Yang pertama tentunya kami harus lapor dukungan kepada kepala sekolah, kemudian juga dari kurikulum dan kesiswaan ini butuh dukungan karena program ini program sekolah, dan tentunya karena kita swasta kita juga butuh dukungan dari pihak yayasan gitu Bu Ulfa. Oh, berarti seluruh komponen sekolah harus mendukung ya Pak ya? Betul program Bu Bapak. Ulfa. Bagus sekali Pak Lanjar, berarti Iya. Pak Lanjar sudah bisa mencari solusi dari masalah Bapak sendiri ya Pak. Nah, mungkin kita sudah sampai di akhir sesi pembicaraan kita. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak saat ini? Perasaan saya gembira Bu, gembira berbaur sedih Bu Ulfa. Jadi gembira bahwa nanti kalau mohon maaf rencana kita berhasil, saya gembira. Sedih kalau misalnya nanti ada beberapa teman yang tidak mendukung. Tapi saat ini saya sangat semangat sekali Bu Ulfa. Mudah-mudahan rasa sedihnya hilang ya Pak ya, karena teman-teman mau mendukung semua. Saya yakin dengan rencana Bapak yang positif tadi bisa didukung oleh teman-teman yang lainnya. Tetap semangat Pak Lanjar, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Ulfa, mohon maaf mengganggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin mohon Bu Ulfa ke kelas kembali. Bu Ulfa, Baik Pak. gimana perasaannya setelah coaching ini? Alhamdulillah Pak, tadi proses coachingnya sudah berjalan lancar. Tadi Pak Lanjar juga sudah bahagia ya pada akhirnya. Alhamdulillah ya. Apa nih yang tadi sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi? Tadi saya sudah melakukan proses tirta dengan mulai dari mencari tujuan dari pembicaraan kita terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian juga merencanakan aksi tindak lanjutnya. Yang terakhir juga ada tanggung jawab dari Pak Lanjar sebagai coach saya. Luar biasa ya Bu ya. Saya perhatikan sebagai pengamat tadi proses coachingnya berjalan luar biasa. Ibu sudah membangun hubungan kemitraan yang baik antara coach dengan coachee. Juga Ibu sudah melakukan bagaimana mengembangkan kemampuan coachee dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk memaksimalkan potensi dari coachee. Dan juga saya lihat Ibu juga sudah membantu coachee untuk merencanakan rencana aksi dan tanggung jawab ya. Luar biasa Bu Ulfa ya. Terima kasih Pak. Mungkin terakhir Ibu, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang perlu Ibu kembangkan untuk praktek coaching selanjutnya?
Saya tetap harus berlatih terus ya Pak, karena untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu, berbobot kepada coach saya supaya mereka bisa lebih memaksimalkan potensi mereka. Oke, siap. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Terima kasih Pak. Sukses Bu ya. Amin. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Gustian. Yuk, sama-sama.